Hai. Hai guys. Hai guys, selamat malam. Hai guys. Kayak aku nemenin lo guys. Kok belum kok belum tidur? Belum dong. Oke, semangat guys, semangat kawan-kawan yang sedang kuliah. Kayaknya lagi menerjang segala macam ujian. Makasih Kak Santos, mas batangnya. Hai, ini baik aja. Hai hai. Oke, semangat. Enggak, aku gak cosplay lagi guys. Aku sebenarnya mau tidur, tapi kayak gak apa-apa, pengen aja. Mumpung ada kesempatan buat live guys, karena aku nggak tahu ya beberapa hari ke depan aku bakal sempat buat live atau enggak. Hopefully ada waktu buat live, jadi aku lagi bisa live, makanya aku kayak nge-live dulu. Hai. Justru aku yang bener-bener mati ini aku udah pakai baju tidur aku guys. Aku makanya juga poninya nggak yang poni semua kan, aku jepit juga karena kayak ya udah tadi udah mau tidur soalnya. Tumben jam segini, maksudnya kepagian, iya nggak sih? Aku ngerasa ini kayak kepagian, biasa aku kayak lebih malam daripada jam ini. Bahkan tadi kayak aku pengen live jam berapa ya tadi? Jam 8 kayaknya. Tapi jadi aku siap-siap dulu gitu. Ya kan, kepagian kan, makanya besok aku tuh kayak lebih malam. Karena tadi aku pengen tidur guys, tadi jam 10. Terus kayak, ih masa tidur jam 10 sih, pagi amat gitu. So aku juga tadi sempat tidur. Oh iya, akhirnya guys, congrats buat aku. Tadi aku berhasil tidur sore serak dan ya siap. Aku lagi minum air jahe sih dari kemarin, soalnya emang lagi tenggorokan lagi gak enak gitu. Congrats, thank you ya semuanya. Akhirnya aku berhasil tidur sore guys tadi. Aku kayak kebangun jam berapa ya tadi? Jam berapa ya? Aku lupa lah, pokoknya aku tidur sore. Terus kayaknya kalau nggak salah aku kebangun 6:30 deh. Nah, sudahannya kayak aku malas makan malam. Jadi aku tadi kayak malas makan deh. Terus daripada nanti lapar malamnya, mending aku tidur. Aku pikir kayak gitu kan, tapi kayak nggak jadi, makanya aku lagi gitu. Bangga banget, thank you ya. Aku juga bangga banget tau, akhirnya aku berhasil tidur sore. Enggak, tadi malam nggak mau makan. Bukannya pas bangun tidur lapar, malah tadi aku nggak mau makan karena nggak lapar. Pas bangun aku juga bingung kan, terus kayak nggak mood makan gitu jadinya. Terus akhirnya kayak ya udah, aku mendingan tidur lagi kalau kayak gitu kan. Iya, masih karena yang kemarin, tapi kayak lebih serak kemarin tau. Sekarang tuh kayak mendingan. Kemarin bener-bener persis kemarin banget nih, aku kan kegiatan kan. Terus kayak yang lain pada bilang kayak kok suaranya tiba-tiba begitu. Beneran kayak mungkin mereka gak kaget aja karena kayak suaraku biasanya kan juga nggak se-light itu ya, jadi ya mereka gak kaget tuh kayaknya. Ya kira gak wacana lagi boy tidur sorenya. I'm so happy. Itu udah malam gak sih? Masa sih? Really? Ya kah? Tapi kayak deep banget. Apa ya? Kok deep gini sih suaranya? Udah bagus lah anak muda. Terima kasih. Jujurnya udah jam tidurku sekarang sih. Serius, tapi gak apa-apa kalau mau tidur. It's okay. Gak apa-apa. Masa sih jam segini? Waktu kayak aku live sempat malaman lagi masih ada deh. Tapi gak apa-apa kalau mau tidur. Hai macet tembok, hai juga. Kabar baik. Suara orang dewasa, iya. Gak apa guys, tetap masih mau tidur. Ya udah gak apa-apa. Boleh banget. Nina jadi main kamar. Tau gak sih? Enggak, Nina tuh jarang banget manggil aku Aralis, sumpah. Dia kayak selalu manggil aku Bi deh. Terus juga
misalnya ya dia manggil aku Bi, terus aku nggak denger kan, ntar dia pasti bakal kayak Bigel gitu, jadi dia manggil Abigail cuma nggak pakai A, dia pasti manggil Bigel kalau aku nggak kedengeran. Tapi kalau misalnya aku kedengeran pasti dia cuma manggil Bi. Waktu aku pernah kan, aku lagi ngobrol soalnya sama Nala, terus kayak Nina manggil aku kayak nggak kedengeran karena cuma Bi doang kan, 2 kata doang, jadi kayak 2 huruf doang, jadi kayak nggak kedengeran kan, kayak Bi gitu kan. Aku kayak nggak kedengeran, aku masih ngobrol sama Nala, terus akhirnya dia teriak Bigel, aku langsung kayak oh iya gitu. Terus kalau udah dipanggil Bigel, aku udah nggak bakal nanya lagi apa, karena emang dia cuma memang nggak aja. Terus kalau nggak ya biar aku notice aja, karena kalau misalnya emang cuma buat ngobrol biasa, dia nggak bakal manggil Bigel walaupun aku nggak nengok, dia pasti tetap teriak Bi aja. Makasih Kak Zevanya, itu cuma yang kayak ya udah manggil Bi aja. Kalau buat ngobrol biasa ya, walaupun aku nggak kedengeran, dia bakal teriak Bi. Tapi kalau misalnya emang penting atau aku harus buru-buru, nah dia bakal panggil Bigel. Jadi kayak ya udah. Ngambek gak enak? Enggak sih, biasa aja ya kan. Kebayangkan kayak nyebut huruf B, ya right ya setuju banget jujur. Tapi cocok itu Nina manggil B, makanya jujur yang manggil aku B itu kayak cocok aja tau. Kayak Nina, Olin manggil B kayak masuk. Terus siapa ya, nggak pernah ada lagi. Terus kayak itu Rawa sempat nyoba manggil B deh, itu kayak terus udah nggak pernah nyoba lagi sih. Ya udah, buat rambutnya ya, karena ini aku kuncir samping dan pakai ini. Makasih Kak Mincoko. Iya toh. Aduh. Bentar guys. Gitu deh. Manggil B gitu kayak manggil baby gak sih? Enggak sih, karena nama aku kan Abigail, jadi kayak kalau dipanggil B ya rasanya kayak dipanggil nama aku aja gitu. Enggak sih, kayak kalau Lily tuh dia apa ya, jujur aku lupa lagi. Pokoknya dia sempat pernah dipanggil pakai nama aslinya juga kan, tapi kayak bukan B, aku lupa tapi pernah. So aku pernah nengok, jujur aku pernah nengok juga. Pasti dipanggil pertama kali dipanggil Abby, dia dipanggil Abby kan. Waktu itu sempat dipanggil Abby sama Fritzy ya kalau nggak salah. Lupa lagi jujur, kalau nggak salah Fritzy sih nggak tahu. Pernah manggil Lily Abby, aku kan juga nengok dong. Itu pas awal-awal sih. Terus kayak oh, oke. Makasih Kak Zevanya. Kalau misalnya Lily dipanggil Abby guys, kalau aku dipanggil B sama ini nama orang. Tapi iya yang manggil Lily Abby kayaknya Fritzy doang deh, I think. I don't know. Iya Abby yang kayak Abby udang, pronunciation Englishnya kan Abby ya. Abby kayak A B, gak tau ya kalau dia A B B Y atau A B Y doang. Kalau dulu aku kan dulu punya ini guys, jadi pas masih kecil di depan pintu kamar aku tuh kayak dikasih gantungan nama aku. Jadi ngerti gak sih, jadi ini kayak ini kamarnya aku gitu, jadi ada gantungan nama akunya. Nah dulu tulisan nama aku tuh Abby, jadi A B Y juga, jadi ya bisa Abby, bisa Abi, bisa B, jadi kayak terserah. Cuman pronounce-nya aja Abby, tapi ya tulisannya tetap Abi, cuman pronounce-nya aja. Konteks nama panggilan. Right, Abby. Ya pokoknya gitulah. Aku dipanggil juga ya udah nengok guys. Tapi aku tetap lebih nyaman dipanggil B cuman sama Nina Olin sih. Maksudnya kayak ya lebih nyaman aja dipanggil mereka B. Kalau kalian mau manggil Bigel nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya B nggak tahu, kayak mereka berdua aja gitu rasanya manggil aku itu.
Jadi kayak lebih seneng kalau mereka berdua. Tapi kalau memanggil Bigel gak apa-apa, tapi B kita khususkan ke mereka berdua ya, buat anak Gen 12. Nah, kalau misalnya mau manggil aku B lagi anak Gen 12 gak apa-apa, tapi aku belum tahu siapa sih, kayak selama ini kayak belum ada lagi gitu. Kalau lucu sih itu mah ini si Mikaela nggak sih, Cito Cicili gimana coba ya kan, manggil sesuai mood. Jujur iya sih, kadang tuh kalau misalnya aku pasti juga nanya manggilnya apa, aku juga bingung manggilnya apa ya. Ya gak apa-apa manggil apa aja, Arali boleh, Li boleh, Ali boleh, manggil banyak juga yang manggil aku Rachel kok, serius kayak banyak banget jujur. Terus manggil aku Cel juga boleh, juga banyak. Rachel, Cel itu banyak banget. Terus iya Ali juga banyak, Anali ya pasti ada dong. Terus Bigel juga lumayan banyak tau, jujur Bigel banyak. Ayai apalagi guys, jujur itu tuh aku inget banget waktu itu Ayai tuh karena random aja foto kecil aku, terus kayak ya udah aku gak sengaja kayak random Ayai gitu kan. Terus udahannya kayak beberapa sekarang kakak staff tuh manggil aku juga Ayai guys. Jadi kayak sejak kapan kakak staff manggil aku Ayai ya, soalnya kayak aku nggak pernah yang kayak halo kak aku Ayai gitu, gak kayak gitu guys. Jadi makanya kayak ini sejak kapan kakak kayak tahu aku boleh manggil kayak gitu. Nah aku jadi kayak kok gini. Aku nggak pernah ngasih kakak staff soalnya guys. Mungkin kalau lewat FYP mungkin ya, dulu pas awal-awal yang aku ngepost foto pas aku kecil mungkin, tapi itu udah lama banget. Terus juga aku nggak yakin itu masuk FYP mereka banget deh. Mungkin kalau kakak yang di bagian konten atau sosmed gitu-gitu mungkin sempat lewat karena emang ngecek konten gitu-gitu mungkin ya. Tapi kalau kakak-kakak yang lain manggil Ayah itu kayak gitu loh rasanya, tau dari mana gitu. Gitu, tapi kayak ya udah, it's okay. Tahun baru bakar-bakaran, kita bakar apa? Enggak bakar-bakaran. Aku agak jujur, enggak ini sih. Cuma aku jadi keinget waktu itu kayak sempat bikin jagung bakar gitu sama Gen 12 waktu itu. Siapa ya? Aku lupa lagi orangnya siapa. Tapi itu enak banget. Yang menurut aku yang enak tuh punyanya Nala. Itu tuh kayak kemarin tuh ngasal banget. Mereka tuh kayak ngasih ini yang ngasal, bumbu-bumbu yang ngasal, tapi pas jadi tuh ternyata enak guys. Cuman udah ada tuh lehernya langsung gak enak karena kebanyakan bumbunya. Jadi makanya kayak agak gak mau lagi deh bakar-bakaran aku. Enggak gosong sih, menurut aku pas banget jujur malahan. Tapi itu karena bumbunya tuh kayak udah kasih aja ini, kasih banyak biar ada rasanya kan si jagungnya kan. Udah tuh kayak nggak enak tenggorokannya. Enggak kok, nggak pahit. Jujur enak banget. Aku tuh bukan tipe yang suka jagung dibakar kan. Aku lebih suka jagung yang di sup, kalau nggak di salad gitu-gitu kan. Terus ini tiba-tiba jagung dibakar, aku kayak kurang serak aja karena rasanya walaupun jagung dibakar luarnya emang panas, tapi pas digigit airnya tuh kayak masih agak dingin gimana gitu loh, kayak rasa air temperatur biasa. Makanya kayak kok aneh gitu loh rasanya, aku kurang suka, makanya agak gitu. Tapi kemarin malah enak gitu. Setelah apinya gedean itu ya pakai api unggun masalahnya. Jadi literally api unggun di jagungnya ditusuk terus kayak digini-giniin doang. Itu enak, iya enak, tapi ya gitu kayak kurang masuk aja di aku. Ya lagi aku suka Jasuke. Jangan kayak kita nggak kipas deh waktu itu. Maksudnya si apinya kayak nggak dikipas deh waktu itu. Tapi ngerti gak sih, jagungnya emang kan lama ya, males dong nunggunya lama-lama, mana ini kan kayak iya lama pokoknya males. Maksudnya kan banyak yang ini jagungnya juga, jadi kayak gak kebagian tempat. Terus akhirnya ini jagung nih, ini api unggunnya kan, terus kita kayak bakar gitu loh langsung. Jadi ini jagungnya udah kebakar gitu, ngerti gak sih, apinya tuh di jagungnya.
bukan jagungnya ditaruh di atas api, tapi apinya di jagungnya, jadi biar cepet kelar gitu loh. Terus makanya gosong di satu tempat doang, matang di satu tempat doang. Udahnya yang ini kan atasnya nggak matang, terus kita balik kita bakar juga, jadi biar cepet kelar, tapi ujung-ujungnya ya begitu. Emang butuh waktu ya guys, semuanya tuh butuh proses, butuh waktu, nggak bisa diburu-buruin. Kayak hasilnya kayak gitu. Terus ya udah, biar cepet kelar guys, males banget nunggunya soalnya. Gitu deh. Ya itu kan yang buat DJ. Halali. Enak sih, jujur enak. Suka. Kenapa nggak bakar ikan? Maksudnya cuma ada jagung, masa kita random. Bayangin aku sama Nala, misalnya aku sama Nala tiba-tiba bawa ikan, terus kita bakar ikan, kita juga tahu caranya. Masalahnya kan bakar jagung aja kita biar cepat kelar, ngasal biar cepat kelar. Tiba-tiba bakar ikan, kan bayangin gimana cara kita bakar ikan. Maksudnya aku tuh bikin masak ikan goreng aja nggak pernah, kayak randomly masak ikan goreng aja nggak pernah, yang bener-bener masih bentuk ikan gitu, bukan ikan yang violet atau gimana gitu kan, yang pure ikan masih bentuk ikan aja aku nggak pernah goreng gitu. Tiba aku nggak bakar ikan tuh kayak masih belum kebayang aja di aku, nggak pernah terencana aja sih sebenarnya, sejujurnya. Jadi kayak aku juga bingung kalau kayak gitu. Udah sih. Ya, kita ngebahas apaan sih? Kok tiba-tiba ke situ ya? Oh, ngebahas inian ya, apa namanya? Tahun baru. Nah, tahun baru kalian mau kemana guys? Udah merencanakan liburan belum? Bakar jangan. Oke. Kabarin ya kalau misalnya gosong. Bandung asik, kerja semangat, yang kerja semangat. Kemana-mana? Why nggak kemana-mana? Udah planning bareng Gen Bebas nggak ada sih, belum ada kayaknya. Paling baru jalan Januari, kayaknya baru libur Januari. Nggak apa-apa kok, aku juga masih sampai apa, akhir tahun kok. Kita sama, masa aku masih sampai tanggal berapa gitu loh, baru yang bener-bener liburannya nanti. It's okay, kita sama. It's okay. Masih banyak libur kok. Terima kasih Kak Jula, Mas Batangnya. Kamu tahun ini udah bisa sepeda belum? Gak usah dibahas dulu ya. Guys, aku ada satu barang. Kalian inget gak? Harusnya inget sih. Aku tadi kayak nemu lagi. Jujur ya guys, semua ini kayak aku selalu nyimpen barang-barang yang kalian kasih beneran tuh. Jadi ini ada meja belajar aku kan. Nah di bawahnya tuh kayak ada rak-raknya gitu. Jadi aku selalu simpen di situ guys barang-barang di kalian. Kalau misalnya emang yang kayak perintilan-perintilan kecil yang takut hilang, aku ada box yang kecilnya lagi. Jadi banyak banget sih jujur boxnya, aku jadi kayak bingung sendiri sebenarnya. Kan pasti inget guys, ini lumayan gitu. Wah kalian ingat ini? Ingat gak? Super Berry. Ya, Super Berry. Ingat gak? Ada yang baru tahu gak? Guys, coba ada yang baru tahu gak?
Ada yang baru tahu gak? Aku jadi guys, waktu itu tuh sebenarnya gak ada konteksnya sih. Emang itu kan aku dikasih ini kan, di gift ini. Terus kayak nggak tahu, random aja tiba-tiba kayak pakai deh. Waktu itu aku cosplay jadi superhero, tapi jadi kayak super berry. Jadi kayak aku habis itu ada pakai jepitan strawberry juga, I think. Terus aku jadi kayak antena aku. Terus waktu itu jadi bahan bridging aku gitu. Ingat gak sih guys yang nonton waktu itu? Rasanya jadi bahan bridging aku kayak, wah ada yang harus aku selamatkan, ada kebun strawberry yang harus aku selamatkan berdasarkan antena aku gitu lah pokoknya. Nah jadi ya kayak gitu deh. Tada, super berry. Jadi ini dulu kayaknya buat yang tahu kayaknya cukup apa ya, awal mula apa ya, jadi hal yang memalukan gitu menurut aku. Awal tuh kayak pas pakai, aduh ini kayak bakal nyesel make gitu kan. Terus kayak pas pakai biasa aja, setelah pakai nyesel juga ternyata. Emang bener kalau dari awal udah kayak gitu, rasanya kayak masih bakal kayak gitu. Jadi gitu deh, nggak mau pakai lagi gitu, giniin aja boleh gak? Terima kasih Kaminanda, kita giniin aja ya. Malu guys kalau pakai lagi. Lucu kan? Emang lucu, cuman kayak malu. Ada super beda. Mas, I know. Ya udah. Iya, kurang jubahnya sama jepitan-jepitannya kan. Oh itu aku lengkap banget, aku superhero, serius. Jujur guys, kadang aku tuh kalau misalnya lagi apa namanya itu, misalnya lagi ketawa gitu kan, aku tuh kadang mau ketawa slow mo gitu, ngerti gak sih? Bukan lagi ketawa yang kayak terbahak-bahak yang lagi misalnya lagi ketawa sama G12 gitu ya, bukan, tapi kayak ketawa biasa tuh kayak slow mo gitu loh rasanya. Nggak ngerti juga aku ngejelasinnya gimana, jadi kayak slow mo. Aku juga nggak paham kok bisa, aku juga nggak paham. Karena sama G12 pun yang kayak kalau misalnya lagi ketawa yang ketawa normal, tapi kadang tuh ketawa slow mo juga, aku nggak ngerti cara jelasinnya gitu loh. Cool nih sekarang, emang cool dari dulu, cuman kayak dulu tuh aku pengen coba aja ininya, jadi kayak ya udah. Oke, malu gitu loh guys kalau pakai lagi sekarang. Terima kasih Kak Syawal motorsportnya. Terus kayak apalagi tadi aku ngomongnya, iya pokoknya gitulah. Kadang tuh aku awkward juga tau guys kalau mau senyum, maksudnya kayak dipertimbangkan dulu, ini senyum gak ya. Terus kadang tuh yang kayak make sure aku udah senyum, tau kok senyum terus, ngerti gak sih? Jadi kadang kalau misalnya aku takut, aku ngerasa kayak ini aku udah senyum belum sih gitu kan, jadi aku bakal senyum terus kayak ini aku udah, pipi aku udah pegel kan, ini kan udah pegel, oh berarti udah senyum gitu. Jadi kalau misalnya belum pegel tuh rasanya kayak enggak, ini belum senyum gitu, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya senyum kayak tuh kayak selewat doang ya, cuman gitu, enggak, itu belum senyum. Aku senyum tuh kalau udah pegel pipinya. Jadi kalau misalnya belum pegel itu berarti belum senyum. Jadi kayak aku nggak ngerti, jadi kayak awkward gitu sih guys. Aku juga nggak ngerti lagi, aduh pokoknya tuh awkward aja rasanya senyum tuh kayak gitu. Itu makanya yang kadang bikin aku kayak salting sendiri tuh juga kayak gitu loh, ini aku senyum loh sih kayak gitu, ngerti gak sih guys? Aduh aku bingung jelasinnya, apa gitu lah, awkward aja intinya mah. Kalau belum kalau misalnya belum bolong belum senyum, maksudnya aku kayak kadang tuh aku ngomong aja tuh kayak bolong guys. Makanya aku nggak suka ya kalau misalnya kita lagi aku sama Gen 12 lagi tahan gak boleh senyum, masa aku kayak gini aja dekatan langsung pipinya, aku jadi kelihatannya kayak senyum padahal aku belum senyum, ngerti gak sih? Aku masih kayak
gitu doang. Mingkem, iya bahasanya tuh mingkem. Kan aku mingkem doang, tapi karena udah bolong jadi kayak gitu loh, nggak seru, curang. Aku nggak mau, terlalu curang guys. Makanya aku nggak pernah mau ikutan challenge kayak kita nggak boleh ketawa ya, yang ketawa kalah. Nggak, aku nggak mau ikut karena curang guys. Itu aku nggak bakal menang pasti. Jadi kayak ya udah fine. Ya kan. Makasih Kak Syawal mas datangnya. Iya makanya terus jadi kayak nggak mau ikut-ikutan challenge gitu. Ya kadang-kadang kayak enggak kok, tapi enggak, kalau bisa cembet enggak kelihatan. Nggak tahu satunya cara ya diam, bener-bener diam kalau lagi main challenge kayak gitu, tapi kan kayak nggak bisa ya. Makanya biar gak ketawa kadang aku tuh yang kayak tapi semuanya ada. Terima kasih Kak Winanda mas batangnya aneh doang. Tetap ada. Ya gak sih? Ya dikit doang sih. dikit aja. Kan. Semoga nanti kalau MC lagi show, MC-nya nggak ada tahan, nggak boleh ini. Iya deh, aduh, apalah. Nggak boleh tahan senyum, nggak boleh. Iya nggak boleh ketawa. Ya kalian tau nggak sih yang itu lucu banget tau guys. Yang gak suka, itu kayak gitu. Tuh gemes banget kan, tau gak sih tren itu? Aku suka ya udah pasti kalah, makanya nggak mau. Kabulin, jangan, nanti aku kalah. No. Nala pas ngakak. Kenapa Nala ngakak? Oh iya, aku yakin banget ya kalau ada Nala terus aku kayak challenge itu ya, misalnya kita nggak boleh ketawa gitu kan, pasti Nala yang kayak mau nunjuk terus aku pasti ketawa guys. Terus kayak nahan salting biasanya itu loh, terus ujung-ujungnya udah muncul, terus udahannya aku pasti kalah. Enggak, jangankan itu ya, belum mulai gamenya aku udah dipanggil namanya sama kalian, padahal baru juga home pimpa Ali, tiba-tiba gitu pakai kita belum mulai. Nggak jelas. Jadi nggak usah nunggu lama-lama, kayaknya juga tetap aja deh aku kalah. Mau gimana lagi ya? Juga bingung guys. Wah gitulah. Bentar ya guys. Gitu. Ya itu enggak, di penonton teater tuh bukan sepakat bikin aku salting. Penonton teater tuh sepakat bikin aku kalah guys, biar aku dihukum. Nah biar kalian nanti Arali pose jambret, Arali pose ini, Arali. Pasti gitu, selalu gitu. Iya curang guys, aku tuh belum kalah loh padahal. Iya tahu, padahal aku tuh biar ada jejak digital. Emang aku tuh sebenarnya normal, kaliannya aja yang bikin jadi gak normal. Kalian yang mencari momen-momen gak normal itu. Parah banget, tau udah dikit gitu kan. Aku yang gak jelasnya malah dibikin banyak gara-gara kayaknya rata-rata kebanyakan kalau aku dari teater deh, pas lagi MC teater.
Jadi kayak ya udahlah. Iya biar masukin masker. Makasih ke Adam Fadel. Ya lagi kacak. Jadi keinget yang kemarin bahas sama Olin nih. Iya, biar marah-marah. Kenapa kalian mau dimarahin, guys? Jangan dong. Kalau misal kalian misalnya ya, entah di sekolah, entah di tempat kuliah atau tempat kerja diomelin gitu. Masa di sini bukannya kalian senang, mau bahagia ya, mau senang, mau merasa tenang. Kok kalian malah mau diomelin sih, guys? Aku bingung. Kenapa kalian gak mau lucu-lucuan aja? Apa lucu-lucuan kalian tuh diomelin? Aku gak paham deh. Hidup terlalu adem. Amin, 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 amin. Semoga beneran adem ya, makanya itu jadi alasan kalian pengen diomelin. Semoga ya. Semoga ya. Kalau nggak gini aja guys, gimana kalau misalnya kalian lagi diomelin sama guru kalian, dosen kalian, atau bos kalian, atau teman kerja kalian, kalian anggap aja itu mereka oshi kalian guys. Jadi pas diomelin kalian yang kayak gitu, gimana gitu. Nah biar kalian nggak yang kayak merasa berat gitu hari ini. Ya nggak sih? Coba. Ini semua tergantung mindset guys. Gimana kalau kita coba kayak gitu? Anggap aja pas diomelin tuh mereka care banget sama kita, makanya kayak gak apa-apa gitu. Gimana? Kayak kan diomelin untuk kebaikan kan misalnya kan. Nah kayak kan juga pasti diomelin karena emang ini kan apa namanya, entah nggak ngumpulin tugas atau ada target yang belum tercapai atau gimana. Anggap aja diomelin biar kita nggak diomel lagi sama atasan, atau atau diomelin biar kita nggak diomongin sama teman-teman kita atau sama lawan kita gitu. Jadi demi kebaikan. Nah, it's about mindset, oke? Kita ambil positif ya guys. Kita diomelin karena emang itu untuk kebaikan kita. Masih kadang pada cenderasinya. Nggak usah ketawa, maksud aku kalian pas diomelin jangan kayak cekikikan. Maksudnya kayak diomelin kayak gitu aja, tapi jangan sakit hati karena itu pasti buat kebaikan guys. Kita stay positive. Susah sih memang. Itu cuman kalau misalnya ngomong doang emang gampang. Tapi iya sih. Karena aku juga masih diomelin kan. Aku masih diomelin sama mami gitu-gitu kan. Tapi kan diomelinnya juga yang kayak emang buat kebaikan. Jadi kayak awalnya juga kesel guys, kayak ih kenapa diomelin mulu sih gitu kan. Pasan kayak normal. Tapi pas dipikir-pikir lagi tuh kayak iya sih ada benernya juga. Bahkan sama guru pun juga gitu, kalau misalnya diomelin kayak gak ngumpulin tugas atau apa kan kayak iya nanti ngaruhnya ya ke nilai aku gitu kalau misalnya aku gak ngumpulin kan. Jadi jangan dianggap sepele. Atau misalnya ya apapun itu guys, misalnya kayak misalnya apa lagi ya yang lebih umum, kayak misalnya diomelin satpam gitu kan, kita berdiri tengah jalan ngalang gitu kan, ya kan itu bukan karena dia randomly kayak nggak boleh di situ. Itu bukan dia randomly kayak gitu karena dia ngerasa dia yang berkuasa, enggak juga. Itu karena ya buat keselamatan gitu loh guys. Jadi emang demi kebaikan kita harus pasang mindset itu, karena kita hidup berdampingan guys, gak sendiri. Dan orang-orang yang di sekitar kita tuh mereka juga mengingatkan ya untuk kebaikan, kecuali emang marah-marahnya tanpa alasan. Tapi ini kan selalu beralasan ya kebetulan. Biar tidak merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri sih lebih tepatnya. Karena aku juga nggak terima guys diomelin. Aku juga kayak kesel, apa sih ngomel-ngomel mulu. Mungkin kalian lebih kesel kayak karena diomelin kan, kenapa nggak ngasih tau baik-baik. Mungkin ada juga orang yang kayak kesel kayak gitu nggak sih? Kan bisa aja ngasih taunya baik-baik, tapi kita kan nggak tahu apa yang dirasakan sama orang itu juga kan. Siapa tahu dia emang juga capek, karena semua orang punya aktivitasnya masing-masing. Dan ya itu balik lagi nggak selalu happy kan setiap harinya ya. Terus kita ngerasa kayak ya apaan sih, padahal hari ini udah happy, kenapa harus ditutup dengan omelan-omelan itu sih, atau kenapa harus diawali dengan omelan-omelan itu, padahal masih pagi gitu, rencananya pengen happy aja gitu hari ini. Kan kita nggak tahu apa yang dialami sama orang itu kan.
at least kita seenggaknya harus bersyukur kita udah diingetin guys. Anggap aja gitu, kita mikir aja kayak kita bersyukur masih diingetin. Gimana kok kita nggak diingetin, terus kita kayak kejadian yang tidak diinginkan emang terjadi gitu. Jadi kita ambil positifnya aja. Emang kadang buat berpikir positif itu susah guys. Emang kita harus cari cara yang bikin kita jadi kayak tring, oh iya kita harus berpikir positif gitu. Ada satu hal yang bikin kita kayak sadar kalau misalnya nggak semua hal tuh harus dijadiin negatif gitu, harus dibawa dengan emosi juga. Maksudnya kalau misalnya udah dikasih emosi jangan tambah emosi gitu. Udah dikasih marah, udah diomelin jangan kayak malah omelin balik. Ntar itu yang nggak surut-surut kayak api sama api aja makin gede nanti jadinya. Jadi emang kita harus yang kayak bisa nerima gitu lah. Apa guys, kadang emang susah sih. Aku juga masih susah kok, makanya aku selalu cari cara biar kayak apa yang bisa bikin aku nggak marah-marah ya. Jujur aku akhir-akhir ini lagi mencoba dan membuktikan kalau misalnya aku harus bisa kayak gitu. Maksudnya walaupun lagi ada debat atau lagi diomel atau gimana tuh nggak boleh yang jadi emosi juga. Terus kayak salah satu cara itu aku pernah dapat kayak bukan satu kata sih, aku pernah dapat masukan dari orang gitu. Aku lupa itu dari TikTok apa dari gereja atau dari mana gitu, aku lupa. Tapi dibilang kalau misalnya kita lagi marah-marah pasti kita nggak bakal ingat Tuhan. Maksudnya kayak siapa yang lagi marah-marah inget Tuhan? Pasti kita inget Tuhan kalau misalnya lagi sedih atau lagi seneng, itu kita baru inget kan, yang kayak wah makasih ya Tuhan, atau kayak ya Tuhan kok kayak gini sih, sedih kan. Tapi kalau lagi marah-marah siapa yang inget Tuhan? Kita lagi marah-marah, ya lagian kamu kayak gini, siapa yang inget Tuhan tiba-tiba randomly? Kan nggak mungkin dong. Makanya sometimes kalau misalnya lagi marah-marah tuh kayak nggak langsung keluar dulu, jadi kayak diem dulu aja kalau lagi marah, terus kayak inget, tiba-tiba nyebut kayak Tuhan kayak buat sabar dulu kan. Terus udahannya kayak ya udah pas dia mau marah tuh nggak jadi kayak ngomongnya pelan-pelan jadinya. Ngerti nggak sih? Ya pokoknya gitu lah. Ngapain pakai titik ya pokoknya gitu guys. Terus kayak hal lainnya ini selain apa sih, selain ingat Tuhan, ini guys, aku tuh sedang mempelajari sifat manusia gitu kan. Enggak. Ini aku ada kayak mempelajari sifat manusia gitu. Jadi kan emang dibilangnya kayak apa ya? Manusia tuh kan bukan manusia sih, kayak remaja. Remaja nih kadang ada yang dibilang kayak emosinya masih belum stabil kan. Terus aku nih masih apa ya, di sekitar aku kan kebanyakan juga anak-anak yang seumuran, kalau enggak ya yang lebih tua doang gitu kan, atau yang lebih muda. Jadi kayak tapi mostly yang remaja, karena kayak Gen 12 kan remaja nih isinya ya, anak-anak yang remaja gitu kan. Terus kayak menurut aku ya emang nggak salah, maksudnya secara kita tuh kegiatannya juga bukan yang biasa gimana ya ngomongnya ya, sebentar, bukan yang nggak sedikit gitu kan kegiatannya kan, macam-macam ya, ada yang sekolah terus ditambah kegiatan gitu pasti kita secara emosi pasti berubah-berubah, ntar di sekolah kayak gini, ntar pas kegiatan kayak gini, ntar di rumah kayak gini. Jadi emang yang selalu beda-beda gitu kan. Terus menurut aku kalau misalnya kita lagi menghadapi seorang remaja yang lagi emosi, itu kita jangan malah ikut balas emosi guys. Kita harus yang kayak aduh dia kenapa lagi emosi, kita malah harus mempertanyakan kenapa dia emosi. Ngerti gak sih? Kayak kenapa dia bisa emosi gitu, padahal awalnya kita lagi baik-baik aja. Mungkin kita awal ngomong tuh lagi kayak lagi yang biasa aja, terus tiba-tiba dia emosi ngomongnya. Kita jangan balas emosi guys, jangan malah kok malah marah-marah, kok kamu malah kayak gini-gini. Pasti kita tadi biasanya malah jangan malah digituin, ntar malah jadi kayak enggak kok biasanya kamu nyanyi ngerasain ini, nanti malah jadi enggak lanjut ke pembahasan awal gitu, malah jadi kemana-mana gitu loh guys. Jadi kalau bisa tuh kita harus peka sendiri gitu loh. Terus kalau misalnya emang kita masih nggak tahu, kita jangan balas mereka dengan emosi, kita malah harus tenang. Jadi ntar mereka ngerasa kayak iya ya kenapa malah teriak-teriak, perasaan dia biasa aja gitu loh. Jadi jangan malah dibalas gitu-gitu. Itu yang aku pelajari, itu baru aku baru notice akhir-akhir ini jujur. Kayak aku sempat kayak kesel kan, kayak
kenapa dia harus teriak-teriak sih, perasaan ini maksudnya kan kayak hal kecil gitu. Terus aku udah yang kayak iya tapi kan kayak gini kan nanti nih, tapi kayak mungkin ada orang yang kayak masih nggak bisa nerima nadanya atau masih keusut emosinya gitu kan, jadi kayak nggak bisa dibalas sih, kita harusnya kita yang tenang. Terus kita harus kayak kalau emang mau nanya jangan nanya yang kayak gitu, jangan yang emosi gitu lah guys. Jadi aku kayak seneng aja sih, aku kayak notice beberapa hal itu, maksudnya aku menemukan cara untuk keluar dari hal itu, dari keributan itu aku udah menemukan cara, jadi kayak aku seneng. Itu salah satu pencapaian aku di bulan lalu kayaknya, terus aku mulai coba di bulan ini, terus benar berhasil ternyata, puji Tuhan. Jadi kayak oh udah deh, kayak pencapaian menurut aku nggak sebuah materi aja sih guys. Bukan materi apa sih, bukan sebuah dalam sebuah apa ya, bukan produk juga sih bilangnya, yang nggak ada bentuknya ya. Pencapaian bukan hal yang ada bentuknya aja, karena sebuah apa ya, kayak sebatas ya kayak gini aja tuh kayak udah sebuah pencapaian gitu, karena kayak berhasil gitu. Jadi makanya guys, kita harus lebih apa ya, notice hal-hal kecil, perubahan-perubahan kecil yang ada di diri kita, kayak lebih bersyukur aja. Karena emang banyak yang terjadi di diri kita, tapi kadang kita kayak nggak notice aja. Iya jujur, kayak aku bersyukur banget akhir-akhir yang kayak sebersyukur itu. Aku seneng banget, banyak hal kecil yang kayak padahal menurut orang kayak ih normal aja, kayak ya udah itu hal basic gak sih, tapi menurut aku tuh kayak kayak nggak nyangka aja bisa kayak gitu. Jadi aku seneng banget. Jadi aku berharap sih semoga kalau misalnya pas aku lagi seneng, kalian juga ikut seneng guys, walaupun kita nggak nge-share kesenangan yang sama, tapi dengan aku ngomong kayak gini, hal-hal yang kayak gak bakal terpikirkan bakal aku sampaikan gitu ke kalian. Mungkin kalian gak bakal mikir aku kayak tiba-tiba nih aku ngasih tahu kayak gini, kayak apaan tiba-tiba banget, kayak nggak penting banget, kayak random banget. Mendingan kita ngomongin yang normal-normal ya. Tapi aku harap kayak walaupun aku ngomong gini, beberapa menit waktu kalian aku ambil buat ngomong kayak gini, jadi aku harap kayak gitu. Tapi kadang aku juga kayak kepikiran sih, takutnya kalian kayak udah capek, terus kayak pembahasannya kok berat banget gitu loh pas live. Aku takutnya kayak gitu, aku takutnya kayak kalian udah kegiatan di tempat kerja kalian atau kuliah kalian, terus kalian lagi udah apa ya, mengisi keseharian dengan kesibukan kalian gitu, kayak udah capek nih, masih ngurusin ini ngurusin itu gitu kan. Selama ini kayak seharian ini kayak serius mulu ngerjain kerjaan, atau tiba-tiba ada yang presentasi di kuliah harus yang serius, harus yang kayak gimana, atau ada yang abis bimbingan atau apapun itu gitu kan. Terus kayak pas live malamnya terus kayak wah ini kok serius lagi gitu loh. Aku takut kayak gitu. Soalnya apa ya, kayak aku ngerasa aku ini aja sih, apa, kayak bukan yang bercanda banget gitu loh. Aku nggak sesering itu bercanda, kecuali lagi sama Gen 12 ya. Sama Gen 12 kan emang bercanda mulai ya. Saya kayak aku ngerasa kalau misalnya lagi sendiri tuh aku nggak bercanda gitu, nggak keseringan bercanda sama kalian. Jadi aku kayak takutnya kalian terlalu serius banget nih orang nih gitu. Gitu sih. So, aku nggak tau kalian tuh tipe yang lebih suka apa ya, kayak secara nonton film aja kan kita kan pasti genre yang kita suka beda-beda. Yang suka komedi, ada yang suka horor, ada yang suka apa lagi, ada yang suka ya gitu-gitu lah, pokoknya beda-beda kan. Kayak itu guys. Jadi kayak aku bingung gitu. Gitu pokoknya. Ya. Ya gitu guys. Semangat dengan kegiatan besok. Kayak kalian lagi sibuk-sibuk banget ya guys, jujur. Aku dari kemarin kayak apa,
bacain mention kalian, DM kalian tuh isinya kayak besok presentasi, abis bimbingan, abis belajar buat UAS. Ada yang bahkan gak tidur katanya buat UAS gitu-gitu. Kan semangat ya. Ada yang kayak ya pokoknya beda-beda tugas kalian, kan semangat ya. Gak apa guys, kita bikin kayak bentar lagi kita mau liburan, jadi kayak gak apa-apa, semangat, sebentar lagi libur. Abis itu bisa at least ya kalau nggak kemana-mana kita istirahat di rumah. Dan semangat. Bentar lagi kok guys. Bali gak? Pengen sih, tapi kayak gak tahu deh. Pengen banget aku Bali, jujur sih pengen gitu. Aku gak tahu kenapa ngerasa kayak vibes Bali tuh kayak beda banget. Aku kalau lagi di Bali tuh beda, ngerasa kayak gitu, jadi kayak aku suka banget Bali. Tapi aku juga gak pengen cepet-cepet libur guys, karena kalau udah cepet-cepet libur itu nanti gak berasa liburnya. Nah gitulah pokoknya. Tapi emang liburnya gak lama sih aku juga, jadi kayak itu masalahnya, karena liburnya aku nggak begitu lama, jadi kayak ngerasanya kayak bakal cepet berlalu. Makanya aku gak mau cepet-cepet liburan. Jadi ngerti gak sih, maksudnya aku pengen cepet liburan tapi aku kayak gak mau cepet-cepet ngejalanin liburannya. Nah yang ngejalaninnya itu loh yang gak mau cepet-cepet. Kayak gitulah. Jadi nggak apa-apa sih, aku kayak menikmati juga masa-masa yang kayak lagi kayak gini sebelum liburan. And it's pretty fun. Ya di bawah fun aja maksudnya. Ya kan, serba salah kan. Iya, bawa happy aja guys. Kita bawa semuanya jadi kayak wah, bersyukur banget. Tapi ya tau, bersyukur banget masih bisa kayak ngejalanin ini itu. Iya, ngaruh dikit gak ngaruh. Betul banget. Tapi ngerasa kayak ya Tuhan, ini banyak kali rasanya kayak gitu kan. Kayak aduh ini banyak banget nih, kapan beresnya, kayak susah banget, ini gak bakal bisa. Ya itu omongan kita aja guys. Kuasa Tuhan sama omongan kita tuh beda jauh. Jadi gitu. Omongan kita gak seberapa guys. Ngeluh-ngeluh yang penting kelar. Bener lagi. Iya, udah tiba-tiba selesai aja, keren ya. Lucu piyamanya, terima kasih. Aku juga suka banget piyama aku yang ini tau. Awalnya tuh aku ngeliat ini kayak apaan sih, kok kayak gini, kayak anak-anak gitu kan. Tapi kayak lama-lama aku suka. Gambar apa? Gambar beruang. Tapi aku masih suka barang anak-anak tau guys. Maksudnya aku masih suka, aku lebih suka piyama yang kayak gini. Aku gak suka piyama yang polosan, kayak nggak tahu. Maksudnya aku suka, masa kalau orang lain pakai bagus-bagus aja, tapi aku lebih suka aku pakai yang kayak gini. Terima kasih kayak Maafan mas batangnya. Aku lebih suka pakai yang gambar-gambar. Iya gitu. Kayak aku juga kalau misalnya botol minum gitu-gitu, aku lebih suka yang kayak bermotif gitu loh guys. Aku masih suka botol minum aku yang botol bayi itu, kalian tau gak sih? Atau aku masih banget. Aku juga lebih suka selimut aku yang kayak gini, yang ada motifnya. Kayak nggak tahu, lebih rame aja gitu kamarnya. Sebenarnya kamar aku juga udah penuh sih, tapi kayak maksudnya rame, kayak seru gitu. Terus kayak nih boneka ada di sini semua tuh kayak seru, padahal nggak semuanya aku pelukin tiap malam gitu, tapi kayak seru. Terus kalau misalnya pokoknya meja aku juga aku masukin, kalau misalnya ada boneka kecil juga aku taruh kayak ini nih. Ini di sebelah ini aku di ini. Kayak kan masih ada kalender gak guys?
Ini aku masih ada kalender aku nih. Dadah. Yeah. Wow. Tadam. Tadam. Gitu deh. Itu isinya kopi. Kayak enggak deh, itu isinya air doang kemarin itu. Enggak isi kopi. Ya enggak sih, emang kalian enggak punya? Kan belum punya guys. Sudah, nanti yang tahun depan punya kalian harus ada ya kalau gitu ya. Yang next tahun depan berikutnya kan harus ada ya. Kayak gini kata 17 tahun. Emang 17 tahun harus, aku gak tahu sih guys. Buat kalian, gambaran kalian 17 tahun sudah sedewasa itu kayak aku gak ngerasa orang yang masih di bawah 20 tahun tuh rasanya kayak masih anak-anak gitu loh. Rasanya kayak orang yang udah nyampe kepala 2 tuh baru yang kayak gitu. Bahkan menurut aku tunggu 21 baru ngerasa yang kayak bener-bener udah, oh ini dewasa gitu. Sebenernya enggak guys, maksudnya bukan dewasa ya, tapi kok dibilang lebih tua gitu maksudnya. Nah itu 21 menurut aku, karena kayak selama belum lulus kuliah tuh menurut aku rasanya kayak umur maksudnya ini ya, kayak ya umur lulus kuliah gitu. Jadi kayak masih kecil, kayak masih remaja gitu, belum masuk dewasa. Ini 21 lah intinya menurut aku. Gitu. Kayak soalnya aku ngeliat orang kayak kita lihat Adeline, kita lihat Kalana. Nah, emang kan ngeliat mereka udah dewasa gitu. Maksudnya udah ngeliat mereka udah tua. Enggak tua kan. Bukan dewasa ya, kalau dewasa kita lihat secara pemikiran guys misalnya. Tapi kayak kalian gak ngeliat mereka tua kan. Kalian gak melihat mereka kayak enggak kan. Nah itu maksud aku itu tuh. A little bit, really? Ya, pokoknya gitu deh intinya. Jadi over 17 tahun aku yang ngerasa aku udah kayak tua. Aku harusnya pengen pakainya tapi kayak enggak. Jangan biarkan. Itu dia tuh kayak memanggil aku untuk memakainya lagi gitu loh guys. Karena aku lagi dikuncir gak bisa, nanti ini kejepit rambutnya gak bisa. Iya ntar paling lewat DTN. Ya terus jadi stiker lagi. Hari-hari ya kan I know. Pasti guys, itu kayak udah hal yang selalu gitu. Setiap habis live pasti ada aja tahu koleksi stiker baru. Ya kan gampang habis stikernya. Selalu kayak gitu masalahnya nih. Enggak, sebenarnya gak memeable, emang kayaknya aja kerajinan. Iya gerak dikit stiker. Banyak banget. Ya nggak apa-apa, kalian kan ini ya berkarya ya, aku menghargai lah setiap karya kalian. Terima kasih Kak Adam Fadel, Mas Batangnya. Aku sangat menghargai karya-karya kalian. Karya-karya yang memang positif akan aku hargai guys. Yes, kreatif. Kalau kan harus nambahin teks gitu kan. Jadi menurut aku kan kreatif loh. Kayak teksnya bisa pas gitu sama fotonya.
Berapa harganya? Harga apa? Ini. Tidak bisa, ini hanya orang berkekuatan super strawberry yang bisa mendapatkan ini guys. Kayak aku dikasih sendiri sama penduduk strawberry. Yes, betul banget. Seru banget ya Pingnya lah. Itu kenyataan. Nggak, itu kenyataan, jangan gitu. Ntar penduduk strawberry-nya sedih guys. Mereka sekarang udah kayak sudah makmur. Makmur gak tau. Maksudnya kayak desa strawberry-nya ini udah sangat terjaga, udah jaya gitu. Jadi nggak perlu ada super berry lagi, gak apa-apa. Iya, dulu masih belum makmur, dulu masih butuh bantuan super berry. Sekarang udah bisa sendiri mereka. Gitu deh. Enggak, ini bukan sesi membuang. Love to reap, love to reap. Kayak gitu. Pahlawan desa, betul. Aku pahlawan desa. Aku si pahlawan desa itu. Kamu udah liat kayak rutin dulu. Tadi tuh aku udah hampir sumpah. Sebenarnya kayak apa aku live ya. Tadi tuh pengen. Tapi kayak gitu guys. Iya, jujur. Makasih Kak Santos mas batangnya. Aku lagi suka menjalankan night care rutin gitu loh. Kayak seru banget, kayak kita pakai 2 pumps dan kayak la gitu kayak seru aja. Seru banget night care rutin. Iya, yang sangat lama itu proses night care rutin aku tuh lama banget guys. Bener kayak lagi terus pakai jenis yang beda-beda, jadi kayak aduh lama kali. Enggak kok, nggak sampai berjam-jam harusnya. Terus tapi bener emang night care rutin seru tuh guys. Trust me. Cuci muka udah bare minimum. Ya kan bare minimum, belum batas maksimal kita. Kita lakukan sampai batas maksimal. Kapan live masak lagi? Kayak kalau aku masak aku pengen jadiin konten daily deh. Kamu night rutin tinggal tidur ya? Enggak dong. Enggak, maksudnya iya night care rutin dulu terus tidur kan? Maksudnya gimana nih? Aku bingung. Pokoknya aku lakuin dulu terus baru deh tidur. Enggak. Pahlawan desa, iya guys, aku lupa di mana aku taruh telinga elf aku. Aku pengen pakai lagi gitu loh, tiba-tiba ada deh yang ini soalnya. Tapi aku lupa aku taruh di mana. Aku cari deh. Jujur udah banyak banget guys, aku udah sampai bingung banget ini di mana aja barang-barang aku. Sumpah banyak kebanyakan. Jadi karena analisis kayak nggak tahu sih. Makanya aku udah nggak tahu lagi deh yang di tas yang selalu aku bawa kayak nggak ada. Kayak aku ada menyelipkan di suatu tempat, tapi aku juga lupa di suatu tempatnya itu di mana. Adakah di sini? Ini kalau randomly ketemu aku pakai sumpah. Tapi kayak nggak segampang itu menemukan dia. Karena ini penuh banget. Kayak nggak mungkin serandom itu tiba-tiba ketemu. Oh my god, sampai jatuh. Let's just not. Nanti aja dicarinya.
Nanti kalau ada lagi aku pakai pas live ya guys. Nanti. Petir gede banget, makanya lagi hujan lagi. Makanya lagi hujan lagi. Aku hari ini kayak belum hujan deh. Aku senang sih lagi nggak hujan lagi, tapi panas banget asli deh. Baca monolognya nggak bisa bahasa Jepang, maaf. Ya aku nggak pernah hujan yang lama. Iya kah? Seriusan? Berarti kalau kata orang itu hujan yang ngotorin motor atau yang ngotorin mobil? Iya, berarti abis ini baru. Iya betul banget. Abis ini bersih-bersih, beres-beres dulu. Aku bakal nge-set up kasur aku dulu biar nanti abis latihan rutin udah tinggal bobo. Iya nge-set up karena selimutnya tuh harus aku harus aku buka, bukan harus aku lebarin, harus aku tata dulu, jadi dalamnya udah panas gitu loh, udah anget, jadi pas masuk udah anget. Ngerti nggak sih? Aku gitu soalnya biasanya, terus kayak gulingnya biar nggak dingin aku masukin ke dalam kasurnya juga, bantalnya ke dalam kasur, ke dalam selimut, ntar bantalnya baru aku keluarin biar dingin, jadi kayak disusun sedemikian rupa, jadi pas itu udah tinggal tidur ribet ya, kayak tinggal tidur aja, tapi aku nggak bisa kedinginan guys, jadi kayak ya kan, kayak dibikin ada step-stepnya, ribet ya, iya sih jujur. Ya udahlah, mau gimana, sebenernya kuat aja dingin, tapi kayak biar nyaman. Aku kan ngeliatin di PM kan, kalau misalnya kamarnya dingin kita kayak pesimu, terus kayak nyaman banget tuh, jadi kayak seneng tidurnya, jadi kayak lebih bersyukur banget hari ini, ngerti gak sih? Nah itulah aku ngomong di PM pokoknya. Modal merem doang? Enggak, aku tidur nggak modal merem doang, mau tidur dalam keadaan yang seneng gitu. Makasih Kak Yeri mas batangnya. Mau tidur tuh dalam keadaan yang kayak, soalnya kalau misalnya udah seneng pas di kasur tuh kayak yang kayak tadi hari ini langsung kayak keinget yang sebelumnya, terus kayak bersyukur deh hari ini kayak gini gitu. Jadi kayak kalau misalnya lagi luar kota, aku lagi off air gitu. Kalau lagi off air kan kasurnya emang belum dipakai ya, maksudnya kan aku pas nyampe hotelnya belum aku pakai kasurnya, jadi ya masih dengan setup rapinya, jadi aku nggak perlu yang kayak gitu lagi karena selimutnya kan udah dibuka kan, ya udah, terus kan nggak ada guling ya biasanya, jadi aku udah tinggal tidur aja kalau di hotel karena ya selimutnya udah dalam posisi itu. Tapi kalau misalnya di hotel kan biasa selimutnya di tuck in gitu kan, di kasurnya, di bawah kasurnya di tuck gitu kan, itu harus aku buka guys. Aku tuh nggak bisa banget tidur di hotel tapi selimutnya tuh masuk di ininya, jadi harus aku tarik dulu. Kalau di hotel nggak ada guling, kalau di kamar aku ya ada, tapi kalau di hotel yang bisa aneh kan, soalnya nggak bisa ditarik. Itu juga kalau misalnya tidur selimut hotel tuh nggak pernah nyampe atas sini kalau misalnya nggak dicabut dari isi kasurnya, jadi ya pasti aku keluarin sih, maaf banget ya. Bisa tidur dari segala ininya itunya ya, biar cepet ngomongnya guys, kan pasti ngerti kan, please. Gitulah, udah pakai kesamaan kayak hampir rata-rata gitu nggak sih?
Harusnya gitu kan, karena kalau misalnya aku sama general yang lain juga pasti mereka cabut semua. Aku nggak pernah ada yang nggak cabut, karena emang masalahnya kan kata juga rata dingin banget ya, jadi kayak biar nyaman ya. Apalagi kayak bayangin pulang off air kan, ini ya, kayak baru selesai mandi gitu kan, habis off air mandi terus baru langsung tidur tuh. Itu tuh udah tidur ya lumayan pagi, karena kan misalnya off air malam, kita baru selesai beres-beres, baru selesai kayak packing lagi, terus baru tidur kan. Itu misalnya tidur kayak baru subuh, wah itu lebih dingin lagi, udah yang kayak menggigil gitu lah rasanya. Makanya harus yang ini. Suka dingin dengan kehangatan. Gimana tuh? Aku suka dingin tapi dengan posisi aku mendapatkan kehangatan. Asik. Ya gitu lah pokoknya. Ya double menggigil. Atau naikin suhu, biasa aku gitu sih. Tapi kalau misalnya roommate aku gak boleh naikin suhunya, ya mau gimana ya. Kadang biasa aku nanya, kalau misalnya dibolehin naikin, ya aku naikin. Tapi kalau lebih nyamannya dia gak dinaikin, ya udah aku ikut. Iya, terus bangun-bangun lebih menggigil lagi, terus aku langsung matiin, sumpah nggak bisa banget. Iya tahu, Naila katanya, waktu kan aku pernah nginep di tempat Naila tuh nggak bisa suhu yang kayak belasan, nggak bisa. Aku kaget banget tahu. Masa kan Naila pasti pernah ngerasain salju ya, tapi kenapa kalau AC dia tuh nggak bisa? Aku bingung juga jujur. Jangankan kakak, aku juga bingung kok. Masa kayak aku nggak expect, karena kan selama ini kita selalu di ruangan yang AC ya kan, teater pasti ada AC-nya gitu kan, dingin juga kan. Terus kayak dia kelihatannya kayak ya udah biasa aja, walaupun kadang pakai jaket, tapi nggak yang kelihatan kayak menggigil banget. Tapi kalau tidur waktu nginep di tempat dia nggak bisa yang belasan. Aku yang kayak ini seriusan nih AC 20-an, aku kaget banget. Terus kayak udah cepet banget ekspresi berubah. Maaf. Tadi gimana sih? Selamat malam. Tapi Nana tuh pakai berapa ya? Di atas 20-an pasti kan? Lupa banget jujur, waktu sekali nginep di depan Nana. Kamu paling dingin suhu berapa? Ya 16 gak sih normalnya kalau AC? Menurut aku kalau 20-an gak panas, di atas 24 itu udah panas. 24 itu udah panas. Aku udah gak bisa kalau tidur di atas 24 deh. Di 24 sih sebenarnya. Kayak rusak gak ya AC-nya kalau kita pasang di 24? Luna mending matiin AC. Iya lagi bener-bener. Kayak 23 tuh masih kedengeran suara AC. Udah 24 tuh rasanya udah gak ada suara AC sama sekali, sumpah. Makanya aku bingung kayak kok bisa orang di atas 24. Iya kan? Nggak apa guys, beda-beda memang. Makanya aku selalu 16, makanya tuh selimut sangat dibutuhkan guys. Aku selalu 16. Gitu deh. Kalau pagi enggak sih, kalau pagi tuh kalau misalnya aku biasanya AC-nya tuh kan nyala malam ya, terus ntar jam 4 pagi udah mati biasanya. Selalu jam 4 pagi udah mati, ntar jam 5 misalnya aku bangun udah gak dingin, jadi ya udah gak dingin lagi. Jadi selalu apa ya malam pokoknya dinyalain terus jam 4 pagi udah mati, selalu gitu. Tapi kadang kalau aku udah kebangun duluan ya, misalnya aku bangun jam 3 pagi, itu pasti aku udah matiin dulu, karena kan udah dingin ya, jam 3 tuh udah dingin banget. Sudah aku lanjut tidur lagi, ntar jam 5 bangun baru kayak udah gak dingin, jadi
apa ya, kadang kalau misalnya masih dingin tuh rasanya kayak aduh masih mau tidur lagi gitu kan. Nah enggak enggak jam 3 pagi ngapain, enggak, aku jam 3 pagi kadang kebangun guys, ya itu kadang saking kedinginannya kadang suka kebangun makanya matiin gitu ya. See you eta kata, oke see you, oh iya guys see you eta kata guys. Gak apa-apa ya, gak verif, it's okay, it's okay, it's okay. Kita ketemu di konser ya yang gak verif ya, oke? Okay? See you. Kita ketemu juga di VC, yang gak ketemu mungkin yang ketemu di konser, kita ketemu di VC mungkin. Kok nggak see you next live gimana? Nah nanti kita kata ada apa sih? Ada siapa sih lebih tepatnya, bukan ada apa. Ada siapa sih? Ya baik gitu. Enggak tahu, aku merah guys. Oke. Enggak guys, aku mantap kok. Sebenarnya masih bahkan biasa ini aku baru mulai live jam segini. Makanya kayak aku ngerasa tadi kayak kepagian banget live-nya jujur. Terus ternyata kalian udah pada mau tidur, aku kayak oh I see. Kepagian seriusan, biasanya tuh aku lebih malam, makanya aneh aja. Besok tuh hari apa sih guys, kok aku lupa ya. Kamis ya besok ya. Ya lagi besok Kamis, pantas kan udah mau tidur. Lupa besok masih weekday. Pantas kayak udah mau tidur, kayak cepet amat tumben. Jujur lupa banget. Ya bentar lagi weekend guys, bentar lagi libur. Ya yang buat yang libur. Nyoba live subuh gak sih? Emang ada yang nonton. Kadang tuh apa namanya, aku pernah ngepost Instagram story pagi kan, subuh. Tapi aku baru pulang gitu kan. Sekarang ada yang kayak kok belum tidur. Tapi tuh aku pernah banget, aku iseng kan, bukan iseng sih, emang aku kan belum ngepost. Tiba-tiba aku ngepost Instagram story jam berapa ya, aku lupa, antara jam 2 atau jam 3 kan. Itu yang lihat baru kayak cuma 10 orang doang guys. Apalagi aku live, siapa yang nonton kalau aku live jam 3 pagi. Aduh. Enggak. Masa aku bilang dulu guys, nanti jam 3 pagi aku pengen live gitu. Aku kabarin dulu pas malamnya, sorenya misalnya deh, kalau malam takut udah tidur. Aku kayak kabarin, guys aku mau live nanti jam segini gitu. Enggak tahu, kocak. Nanti aja deh, kapan-kapan kalau lagi sahur aja, biar emang beneran pada bangun. Maksudnya jangan randomly hari biasa terus aku tiba-tiba jam 3 pagi siapa yang nonton. Aku gak kebayang ya, aku lagi live misalnya jam 3 terus kayak emang bener ada yang nonton, misalnya berapa orang nonton, terus udah gak ada yang komen sama sekali karena ketiduran semua. Aku gak kebayang sumpah. Udah nanti aja pas sahur ya, jangan sekarang kayak terlalu random gitu loh. Gak kebayang, kadang
kadang aja banyak yang aku lagi live terus katanya ketiduran tiba-tiba udah beres, atau ada yang paginya baru bangun HP-nya panas karena masih kebuka aplikasi ini, atau ada yang HP masih nyala padahal udah end live gitu-gitu loh. Nanti ya kita coba. Terima kasih Kak Damara mas batangnya. Aku tiduran nonton live ya kan, makanya my kisah tuh. Iya nanti ya kita ini buat sahur aja ya. Iya masih lama sih sahur. Iya lagi. Ya kita coba ya. Oke. Kan nggak sabar ini nggak, tapi nggak sabar puasa, masuk bulan puasa lagi. Sabar. Oh. Oke. Kocak lagi. Kok sabar sih? Gimana ceritanya sih? Nah, bagus guys, sabar, bagus. Lucu lagi. Seru gak sih? Iya, aku jadi gak sabar juga. Kalian inget ini gak? Inget yang aku bikin ini, kurma jumbo, kurma albino. Nah, inget gak? Iya, inget. Bagus. Lah, enggak, itu kurma jumbo. Kalau udah mateng, dia tuh jadi warnanya berubah kayak gitu. Ya kan, baru rasanya baru kemarin, cepet banget guys. Cepet banget jujur. Hashtag masih yes. Kurma kalau belum matang, ya iya makanya belum matang, nah ekstra matang, nah berubah lagi warnanya jadi warna pas belum matang, nah gitu. Iya ahli buah, aku ahli buah banget, ahli gizi, ahli baca top gifter, ahli semuanya guys, aku parah kacau, keren banget sih. Ya nomor 10 ada Kak Mincoko, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Santas, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Arya, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak M Afan, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Woi Wang, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Syawal, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Zevanya, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Winanda, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Ada, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Yeriko, terima kasih banyak Kak. Ya guys, senang aja, aku ahli banget. Oke udah guys, aku mau liat kerutin, yes, bye. Nggak sih, aku mau nge-PM dulu abis ini. Besok aku pengen night kerutin, so aku mau ngedit. Oh no, iya, mau ngedit. Bye kalian, selamat tidur, semangat besok masih kegiatan soalnya masih hari Kamis. Makasih Kak Damara mas batangnya. Oke guys, bye bye, terima kasih.